Shalom, perkenalkan nama saya Vermoni Suci Simanjuntak, guru pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti di SD Negeri 176326 Parbubujulu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Saya juga seorang mahasiswi program pendidikan profesi guru di LPTK IAKN Tarutung, batch pertama tahun 2025. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025, saya melaksanakan pembelajaran sebagai uji kinerja di kelas 6 dengan tema Hidup dalam Rasa Syukur. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yesus memang sip. Memang Yesus itu luar biasa. Hadir semua? Hadir, Bu. Berarti kita semua dalam keadaan Sehat. sehat. Karena itu sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita mengadakan ibadah singkat seperti biasa kita lakukan. Siapa yang kali ini menjadi pemimpin ibadahnya? 2 orang. Satu mimpin lagu, satu mimpin doa. Silahkan. Kita baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Amin. Terima kasih buat Malona dan Kasih. Karena kita sudah berdoa, semoga Tuhan memimpin kita di sepanjang pembelajaran hari ini. Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan kepintaran, sehingga nanti pembelajarannya bisa kita terima dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sebelum masuk ke topik, coba cek dulu. Kalau masih ada sampahnya, dibuang. Cek dulu di bawahnya, di sampingnya ada sampah? Tidak ada? Kalau sudah beres semuanya, silakan ambil posisi, kamu siap untuk mengikuti pembelajaran. Materi kita hari ini adalah berbicara tentang hidup dalam rasa syukur. Apa materinya? Hidup dalam rasa syukur. Ibu mau tanya. Siapa tadi pagi ketika dia bangun pagi berdoa? Ada beberapa yang berdoa, tapi ada juga yang lupa berdoa. Tapi bagus untuk tadi pagi bangun langsung berdoa. Kenapa kalian berdoa? Kenapa kau berdoa, Malona? Karena masih diberikan Tuhan nafas kehidupan. Kalau si Evi kenapa tadi berdoa? Iya, berarti kalian mengucapkan rasa syukur kalian di dalam doa. Nah, sepanjang pelajaran ini, itulah nanti akan kita bahas lebih dalam. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan arti bersyukur. Peserta didik dapat mengidentifikasi hal-hal yang ia syukuri dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat membuat proyek pohon syukur dari penyelidikan pembacaan Alkitab tentang tokoh-tokoh yang hidupnya bersyukur dan melalui wawancara antar teman. Nah, anak didik kami, supaya agak rileks, kita nyanyi dulu sebentar. Silakan berdiri. Oke, kita bernyanyi bersemangat. Mari puji Tuhan. Tahu semua lagunya kan? Mantap. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan. 2, 3, ya. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan dengan berdiri dan duduk, berdiri dan duduk, berdiri dan duduk. Mari puji Tuhan dengan berdiri dan duduk. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Berarti semuanya sudah konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran hari ini kan? Oke, anak didik kami, Ibu masih tetap mau bertanya sama kalian. Kira-kira bagaimana ya kalau kita hidup nggak ada rasa syukurnya?
Bisa nggak kita bayangkan, kita hidup tapi nggak ada rasa syukur di dalam hidup kita? Kayak mana? Asar menjadi kurang bersemangat di dalam hidupnya. Iya, bersungut-sungut, bangun pagi pun nggak semangat, iya kan? Iya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan? Apakah hanya berdoa? Apa? Membaca Alkitab? Cukupkah hanya membaca Alkitab? Mendengarkan firman Tuhan? Cukupkah hanya itu? Apakah bisa kita lakukan untuk orang lain? Apakah hanya hubungannya kepada Tuhan saja? Tidak. Nah, untuk itu hari ini kita membuat proyek. Namanya adalah Pohon Syukur. Apa tujuan kita membuat proyek ini? Supaya kita lebih memahami, lebih mendalami, lebih merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari mana kita tahu? Lewat penyelidikan yang akan kita lakukan. Bagaimana penyelidikannya, Bu? Penyelidikannya kita membaca Alkitab, kita temukan di sana tokoh-tokoh yang hidupnya bersyukur. Karena sangat banyak di dalam Alkitab itu yang hidupnya bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya karena senang, tapi bahkan di dalam penderitaan sekalipun bersyukur kepada Tuhan. Lewat penyelidikan itu, kamu nanti semakin mengalami, semakin merasakan, semakin menyadari, oh iya ya, bahwa Tuhan juga menyertai hidupku dan kamu akan semakin bersyukur. Bukan hanya penyelidikan pembacaan Alkitab. Kamu juga bisa nanti lewat pengalaman pribadimu. Setelah kamu baca Alkitab itu, lalu kau bawalah ke dalam dirimu. Oh, ternyata aku pernah merasakan seperti ini. Selain itu, kamu juga dapat nanti melakukan penyelidikan melalui wawancara. Siapa yang diwawancarai? Teman-teman satu kelompokmu. Nah, didik kami, kita akan mulai mengerjakannya, tapi sebelumnya kita rencanakan dulu. Saat ini kita rencanakanlah untuk membuat pohon itu. Di dalam pembuatan pohon ini harus kalian rencanakan bagaimana kalian nanti membentuk pohonnya. Lalu kalian rencanakan siapa nanti yang mengguntingnya, siapa nanti yang mencatatnya, siapa nanti yang membaca Alkitabnya, siapa yang mewawancarai, siapa yang diwawancarai. Oke, Ibu akan memberikan waktu kepada kalian untuk merencanakan sambil Ibu membagi alat-alatnya. Oke, silahkan. Direncanakan bagus-bagus ya, supaya dalam kegiatan ini maksimal kerjanya. Dan Ibu harap semuanya mengambil bagian, bertanggung jawab, bergotong royong dalam melakukan pekerjaannya. Oke, Ibu harap semuanya sudah selesai dalam merencanakan. Nah, sekarang kita melaksanakan penyelidikan. Ibu, bagaimana caranya? Sama seperti yang Ibu katakan tadi, kita lakukan penyelidikan. Baca Alkitabnya tentang tokoh-tokoh yang hidupnya bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu, boleh dari pengalaman pribadimu dan boleh dari wawancara teman-temanmu. Lalu setelah itu, Bu, apa lagi yang kami lakukan? Setelah kalian melakukan penyelidikan tadi, kalian ambillah kesimpulan dari itu semuanya dan bawa ke dalam diri kalian. Ternyata hal-hal yang kusyukuri di dalam hidup adalah, itulah nanti yang harus kalian buat di dalam pohon syukur ini. Kalian tuliskan di bentuk daunnya apa saja hal-hal yang kalian syukuri di dalam hidup. Setelah kalian melakukan
penyelidikan. Oke, silakan dikerjakan. Bagus ya, setiap kelompok ada Alkitabnya ya. Oke, dia membaca tentang Daud, ada yang membaca tentang 10 orang kusta. Jangan malu-malu ditanya temannya ya. Dan temannya juga jangan malu-malu kalau ditanya-tanyain, diwawancarain. Nah, kalau kira-kira kalian sudah merasa cukup untuk mewawancarai temannya atau melakukan penyelidikan, boleh mulai sambil dikerjakanlah membuat produknya, pohon syukurnya, sesuai dengan perencanaan kalian sebelumnya. Dia menderita tapi bersyukur. Ada kalian temukan? Ayub. Kalian dari pembacaan Alkitab kalian tadi, ada nggak kalian temukan dia dalam masalah tapi bersyukur? Ada. Kira-kira kalau kamu dalam kesusahan bisa nggak bersyukur? Siapa? Ada kan? Kelompok kalian, dari hasil penyelidikan yang kalian baca tadi, ada nggak tokoh Alkitab itu dalam persoalan dia, dalam masalah, tapi masih bisa dia bersyukur? Ada? Siapa? Si Ayub. Kalau kalian dalam masalah, bersyukurnya kalian diberikan Tuhan masalah, kalian tuangkan itu, tuangkanlah. Kelompok pohon syukur. Kalau ada apa? Pekerjaannya selesai. Semua diangkat tangannya. Oke. Oke, semua berdiri. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Masih nggak lagunya kan? Oke. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. 2, 3, ya. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Ku pikir-pikir, ibu, 1, 2, 3. Semua ikut ibu. Oke, ikut ibu. Ikut ibu. Ikut ibu. Ikut ibu. Ibu pilih siapa? Siapa ya? Taris. Ku pikir-pikir. Coba 1, 2, 3. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Ku pikir-pikir, 1, 2, 3. Semua ikut Felix, ikut.
ikuti Felix. Ikuti Felix. Ikuti Felix. Felix pilih siapa? Siapa Felix? Kasih, ku pikir-pikir, 1, 2, 3, ku pikir-pikir, 1, 2, 3, ku pikir-pikir, 1, 2, 3, semua ikut kasih, ikuti kasih, ikuti kasih, ikuti kasih. Ikuti kasih, kasih pilih siapa? Anak-anak kami silakan duduk kembali. Dan sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari proyek yang kalian lakukan, yaitu membuat pohon syukur. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingatkan, lalu kami membagi tugas dalam membuat proyek ini. Lalu setelah itu kami akan melakukan penyelidikan terhadap tokoh-tokoh Alkitab atau pengalaman hidup pribadi. Apakah ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Felix, silakan Felix berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang kalian wawancarai sehingga kalian bisa dapat jawaban tersebut? Jika dikatakan seperti itu, saya mewawancarai satu persatu teman saya, sehingga saya mendapatkan hal yang mereka syukuri seumur hidup mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami akan memilih kelompok 3. Oke, silakan untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami, bagaimana kami membentuk pohon syukur dan cara kami membagi tugas. Setiap dari kami mendapat pekerjaan seperti menyelidiki para tokoh Alkitab, mewawancarai semua anggota kelompok, dan pengalaman-pengalaman dari hidup kami. Saya akan membacakan hasil pohon syukur yang kami buat. Yang pertama, masih bisa bangun pagi dan menghirup udara. Masih bisa melihat kedua orang tua yang lengkap. Bagian tubuh yang lengkap. Masih bisa berdoa bersama untuk Tuhan. Masih bisa tertawa bersama-sama dengan teman. Masih bisa bernyanyi lagu pujian kepada Tuhan. Masih bisa melihat semua bapak ibu guru di sekolah. Masih bisa makan dan minum. Masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Masih bisa melihat teman-teman di sekolah. Sekian, terima kasih. Untuk kelompok lain, kami persilakan untuk bertanya. Berdiri kasih. Terima kasih atas gambaran yang sudah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, mengapa kalian membuat jawaban seperti itu? Karena dari kelompok kami dan hasil penyelidikan kami terhadap tokoh-tokoh di Alkitab, kami bisa mendapatkan jawaban seperti ini. Sekian, terima kasih. Oke. Demikianlah hasil dari kelompok 3. 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3. Silakan kelompok 4. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil produk kami, yaitu membuat pohon syukur. Kami membuat dengan terlebih dahulu membentuk pohonnya, dan 1. Tuhan masih memberikan kita kesehatan.
2. Tuhan masih memberikan kita makanan dan minuman. 3. Tuhan masih memberikan kita umur yang panjang. 4. Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. 5. Tuhan masih memberi kita rezeki. 6. Tuhan masih memberikan kita tempat tinggal. 7. Tuhan masih memberikan kita berkat. 4. Kita masih diberi Tuhan orang tua yang sehat. 9. Tuhan masih memberikan kepada kita banyak teman. Sekian dan terima kasih. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami siap untuk menjawabnya. Silakan Gilbert. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Di antara kelompok kalian, siapa yang paling tidak bersyukur? Berkali pertanyaannya ya. Di antara kelompok kalian siapa yang paling gak bersyukur? Penasaran dia. Silakan dijawab. Di semua anggota kelompok kami semuanya bersyukur. Oh. Semuanya bersyukur. Terima kasih. Oke, demikian hasil dari kelompok 4. Wah, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu adalah pohon syukur. Pohon syukur ini terlebih dahulu telah kami rencanakan dan kami lakukan penyelidikan terhadap tokoh-tokoh Alkitab dan pengalaman pribadi setiap anggota kami. Dan kami juga telah merangkai pohon dan seluruh isi-isi perkataan yang kami syukuri. Berikut akan saya bacakan hal-hal yang kami syukuri. 1. Masih diberikan makanan. 2. Masih bisa bertemu dengan semua keluarga. 3. Masih diberi kesehatan. 4. Masih bisa belajar. 5. Masih mempunyai orang tua. 6. Masih bisa bertemu dengan teman-teman. 7. Masih bisa gereja. 8. Diberi berkat. 9. Masih bisa main. 10. Diberikan tempat tinggal. 11. Masih diberikan napas kehidupan. 12. Masih bisa datang ke sekolah. 13. Masih bisa disembuhkan dari penyakit. 14. Masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Itulah hal-hal yang kami syukuri dalam hidup kami. Sekian dan terima kasih. Jika ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Faisal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Di antara pohon syukur kalian ada tertulis masih disembuhkan dari penyakit. Apakah di antara kelompok kalian ada yang sakit? Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaan Faisal. Di kelompok kami sekarang mungkin tidak ada yang sakit, tetapi pada saat waktu yang sudah lewat, beberapa dari teman di kelompok kami pernah ada yang sakit dan telah disembuhkan. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Oke, demikian hasil dari kelompok 2. Berikan tepuk tangan. Duduk. Itulah tadi kegiatan kalian membuat pohon syukur. Sekarang kita evaluasi dulu kegiatan kita tadi ya. Nah, tadi ketika kalian menyelesaikan proyeknya, semua ibu lihat memang bekerja sama. Bagus. Berarti untuk pembelajaran berikutnya, ketika ada tugas yang dikerjakan secara bersama-sama, demikianlah kita lakukan. Bergotong royong untuk melakukan pekerjaan. Karena ketika kita bergotong royong, pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Benar sekali. Nah, adik-adik, dari pelajaran ini bisa kita ambil satu kesimpulan
bahwa bersyukur adalah ungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan atas semua pemberiannya, baik itu yang menurut kita enak atau yang menurut kita nggak enak, bagus atau yang tidak bagus menurut kita. Karena semua yang Tuhan berikan di dalam hidup kita itu adalah yang terbaik buat kita. Kadang kita berpikir, kok kayak gini lah aku dibuat Tuhan ini ya. Kita nggak tahu. Itu semuanya mendatangkan kebaikan. Bukan sekarang, mungkin besok berikutnya. Karena seperti pembacaan Alkitab kalian tadi, ada loh di dalam penjara tapi bersyukur. Seperti siapa? Si Paulus. Ada loh di dalam penderitaan bersyukur. Siapa? Si Ayub. Iya. Karena semuanya mendatangkan kebaikan. Apa sih pentingnya bersyukur? Kita perlu bersyukur agar kita tidak tinggi hati ya. Supaya kita bisa menyadari bahwa semuanya bukan milikku. Ya, kita harus menyadari bahwa apapun yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Baik atau tidak baik menurut kita pada saat ini. Karena semuanya akan mendatangkan kebaikan. Nah, didik kami pohon syukur ini nanti boleh kalian lanjutkan di rumah. Boleh nanti kalian gunting daunnya, kalian bawa ke rumah, coba wawancarai orang tuanya. Mak, Pak, kira-kira apa ya yang kalian syukuri di dalam hidup ini? Mak, apa yang kamu syukuri, Mak? Pak, apa yang kamu syukuri, Pak? Nah, ditulis lalu ditempel. Itulah lanjutannya, dan pohon ini nanti akan kita tempel di kelas kita ini. Oke, paham semuanya? Paham. Anak didik kami, Ibu akan membagikan kertas refleksi dari apa yang sudah kita kerjakan. Nih, udah boleh dikumpulkan sama Ibu? Mau ada satu orang yang mau menyampaikan apa kesanmu ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Ibu pilih, silakan Aser. Apa kesan yang kamu dapatkan ketika mengikuti pelajaran hari ini, Aser? Oke, berikan tepuk tangan untuk Aser. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Jangan hanya di mulut kita bersyukur, tapi tindakan kita tidak. Kita juga harus melakukan syukur kita lewat tindakan. Bagaimana melakukannya? Boleh dengan cara membantu orang tua, rajin belajar, semangat pergi ke sekolah, tidak melawan orang tua, dan banyak lagi. Bukan hanya sekedar berdoa dan membaca Alkitab. Oke, kita akan bernyanyi dan berdoa. Silakan berdiri. Kita bernyanyi, kita akhiri pembelajaran ini. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus 2, 3, ya. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Kami Kuasai hati dan pikiran kami, mampukan kami tidak hanya sekedar mengetahui, namun mampu melakukan pembelajaran hari ini. Tuhan pimpin kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan, anak-anak yang disukai, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi buat kita semua.